Jalan-jalan yuk. Jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Oke sobat, jalan-jalan yuk. Kali ini Kiva dan tim akan memberikan informasi salah satu tempat yang mengandung unsur kebudayaan Indonesia yang patut kalian ketahui. Nah, pada mikir kan? Ayo, apa ayo? Museum ini adalah museum golok pertama di Indonesia, dengan harapan kedepannya dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya warisan leluhur kita, serta untuk mengenalkan kepada generasi muda, khususnya bangsa Indonesia. Sehingga warisan budaya nasional tidak akan tergerus oleh zaman yang semakin canggih dan modern. Jalan-jalan, sekarang Kiva sudah bersama dengan saya Ki Kumbang. Ki Kumbang ya, sebagai dia tuh guru besar dan pelopor dari Museum Golok Indonesia ini. Oke nih Ki Kumbang, tadi Kiva lihat atraksinya keren banget, itu memang apa tuh atraksinya, boleh dijelasin nggak? Nah, ini hanya sekedar latihan pemanasan dari golok sebagai salah satu senjata pencaksilat yang kita gunakan untuk pencaksilat ya, oke. Jadi tadi itu iseng tapi keren banget sih Kiva, orang awam ngelihatnya. Nah, Ki Kumbang, kalau kita mau tahu nih di depan kita ini tuh tempat apa sih? Boleh dijelasin nggak? Ini workshop dari Museum Golok Indonesia. Di sini kita edukasi tentang golok, lalu ada pelatihan-pelatihan tentang golok. Semua yang berkaitan dengan golok ada di sini. Oke, jadi lengkap ya tentang senjata golok ini. Wow, oke keren nih. Memangnya golok itu apa sih, Ki Kumbang? Dan boleh gak sejarahnya tuh apa sampai Indonesia, apalagi pencaksilat menggunakan golok sebagai senjata? Kalau untuk sejarah, dari hasil riset yang telah saya lakukan, itu ada di kitab Sangyang Siksa Kandang Karesian. Wow, apa itu? Sebuah kitab dari Pajajaran. Di situ menyebutkan adalah golok adalah senjata para raja tanah Pasundan. Di dalam kitab Sangyang Siksa Kandang Karesian yang di situ ditulis ada tahunnya, itu tertulis tahun 1518. Jadi disebutkan bahwa golok adalah salah satu senjata raja-raja Sunda pada zaman dulu. Betawi mungkin termasuk di dalamnya. Oh gitu. Karena dulu Betawi sampai Banten itu masuk dalam wilayah kerajaan Pajajaran. Oh oke, jadi masih satu keluarga sebenarnya. Betul, ya. Oh oke, keluarga. dan ditanamkan sampai Betawi, mereka lebih ini. Oh oke, paham gimana paham. Nah kalau untuk Ki Kumbangnya sendiri secara personal, itu kenapa tertarik dengan golok? Di sini kita memang lebih spesialis tentang golok. Dari mulai sejarah, filosofi, lalu uji laboratorium, sampai bagaimana teknik penggunaan golok. Di sini kita coba spesialis untuk kita edukasikan di sini. Di sini, oke. Kalau untuk Kinya sendiri, itu tertariknya tuh karena apa sih dari golok? Kan itu sama banyak kan senjata di Indonesia tuh, kenapa harus golok? Karena golok itu multifungsi. Multifungsi, bisa untuk apa saja. Bisa untuk senjata, bisa untuk pajangan, bisa untuk koleksi. Oke nih, kalau misalkan boleh, Kiva diajak masuk dan diajak nih. Dan dijelaskan, yuk. Yuk, ayo. Yuk, semuanya. Museum Golok Indonesia beralamat di Villa Melati Mas, Jalan Cemara, Serpong, Tangerang, Banten.
Museum ini resmi didirikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang pada tanggal 15 Juli 2020. Setelah resmi mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kumpang mau ngajakin kita ke tempat apa? Nah, ini koleksi dari Museum Golok Indonesia. Seperti yang dilihat ya ini, wow, Ya. banyak unsur jalan-jalan. Ini ada golok-golok dari bekas kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, ini contohnya seperti ini. Pasti ini Siva. lama dong berarti ya? Yang ada di sini umur-umur sekitar 400 tahun ke atas. 100 tahun. Ya. Wah, lebih tua dari kita. Jauh ya. Ya. Emangnya ada berapa banyak sih? Kok banyak banget gitu? Sini ada sekitar 1000. 1000 golok. dari wilayah apa aja sih yang paling banyak? Ya, terutama di wilayah Jawa Barat. Hampir semua dari wilayah Jawa Barat. Ada juga sebagian dari luar, dari Sulawesi, ada dari Kalimantan. Itu nemuinnya gimana sih Kak? Atau memang ada alatnya ya? Kita selalu melakukan ekspedisi pertama. Dengan touring ke daerah-daerah sambil mencari. Nah, ini contoh-contohnya. Beda ya kepala-kepalanya. Boleh nggak nih, apa sih yang menjadikan golok itu beda? Tahu dari wilayah mana? Oh ya. Ciri khasnya dong. Nah, biasanya dia ada perbedaan di besi atau di handle. Nah ini handle. Handle-nya ini mirip seperti makoro. Makoro itu perpaduan hewan darat dan hewan air. Oh, oke. Nah, di sini kayak ada culanya, kayak ada belalai. Ini gajah. Oh iya. Nah, ini mulutnya yang panjang, ini buaya. Jadi gajah dan buaya. Nah, itu. Jadi biasanya ada artinya sendiri ya. Betul. Dari wilayah apa nih? Ini Cirebon. Oh, dari Cirebon ya. Nah, makanya kalau Pipa jalan-jalan ke candi-candi itu biasanya ada patung-patung makhluk. Nah, ini handle-nya. Oh, oke, dijadikan handle-nya sendiri. Kalau untuk dari goloknya sendiri pasti punya ada bagian-bagiannya tuh. Nah, ini bilah. Ini namanya bilah. Nah, ini yang unik pamor. Oh, yang Ya, begini. pamor. Pamor nih lihat sebagai bilang. Jadi memang detailnya ya, lebih ke detailnya. betul. Ini uniknya itu memang dibuat dari apa sih? Ini pamor ini terbentuk dari tempaan besi yang dilipat, lalu ditempa lagi, dilipat, ditempa, dilipat. Itu bisa sampai ratusan kali lipatan. Ratusan ya? Baru bisa menghasilkan corak. Ya. Nah, ini ada sampai di punggungnya juga nih. Oke. Nah, ini pamor biji ketimun namanya. Nah, ini pamornya sampai di punggung goloknya. Oke, jadi kalau kita simpulin, golok itu dinilai unik dilihat dari pamornya ini ya, atau pattern ya kalau kita kenalnya. Iya, betul. Ini ada 4 pamor. Jadi ini pamor batu lapak, ini pamor kala cakra, ini pamor ujung gunung, nah ini pamor biji ketimun. Pasti yang koleksi ini udah tahu ya langsung, Iya. wah ini cantik nih gitu kan. Nah, ini Karena ada lagi aku nih. juga koleksi nih. Ada apa lagi nih? Ini modelnya seperti anjing. Ya. Ini si Tumang namanya. Oh iya, aku tahu dari Tangkuban Perahu. Betul. Tumang itu legenda anjing Sangkuriang dan Dewi Sumbi. Nah, ini Dayang Sumbi, ya anjing. Nah, ini Tumang. Ini ada artinya nih sih Pak, Tumang ini. Ini filosofinya sebagai lambang pengorbanan dan kesetiaan. Gitu. Kalau tahu sejarahnya itu, Heeh. oke, jadi punya nilai Nah, sendiri ya, keren banget. Nah, ini ada lagi. Nah, ini butotorek namanya. Ini masuk ke jenis-jenis raksasa. Oh iya, oke, buto ya. Nah, kalau kita lihat teliti di sini, ini tidak mempunyai telinga. Iya betul. Nah, ini namanya butotorek atau raksasa tuli. Dari mana ini? Ini sama di wilayah Jawa Barat juga. Nah, ini filosofinya adalah sebagai pengingat bahwa seorang raja itu tidak boleh mendengarkan kata hatinya sendiri, tapi harus mendengarkan orang banyak. Nah, ini dari filosofi dari handle jenis butotorek. Ini buat apa? Nah, ini biasanya di masyarakat Sunda ini disebut pisau raut. Pisau raut atau pangot sama aja. Ya. Emang ada sedikit perbedaan antara pisau raut dan pangot. Ini biasanya sebagai senjata cadangan, Pak. Oh, ini dua-duanya ya? Ya, kalau yang bentuknya kecil itu sebagai senjata cadangan. Karena ketika golok di tangan kanan ini mental,
atau direbut musuh, ini yang keluar. Kita masih punya satu lagi. Iya. Oh, jadi banyak ya. Jadi ini sebagai senjata cadangan para pendekar zaman dulu. Sekecil ini masih bisa berguna ya? Iya, dan ini juga dipakai oleh para pandita dulu untuk menulis. Oh, iya. Pisau raut ini. Oh, oke. Nah, jadi menulis di aksara lontar, di daun lontar, memakai pisau raut. Jadi banyak kegunaannya. Banyak ya? sekali kegunaan, multifungsi. Multifungsi Iya. sekali. Terus juga ini kan udah lama. Gimana sih caranya Ki Kumbang untuk merawat dari golok-golok ini? Kan udah lama. Ya. Propos kayak gitu. Kita adakan perawatan juga di sini seperti jamasan warangan. Apa itu? Jamasan itu membersihkan dari karat, Oke. sedangkan warangan itu proses untuk memunculkan pamor.